Pertama, kalian akan bohongi nih, dibohongi dulu. Dibohongi dengan semua nabi beragama Islam. Yakub beragama Islam, Musa beragama Islam, Yesus beragama Islam. Yesus kemudian berdoa kepada Allah. Lalu kita tulis kata Allah di dalam Alkitab Kristen. Oh, nggak boleh. Saat ini. Ya kan? Kalau saya nabi, bebas. Kalau Bapak jangan. Di Indonesia jangan ngomong begitu. Kalau saya nabi, Pak. Nabi ke-26 bebas, kebal hukum. Saya mau kasih contohnya nih ya. Saya mau kasih contoh pembodohannya. Bagaimana sistem pembodohan dalam Islam? Bentar, saya kasih blank screen. Saya mau bikin skemanya. Nanti teman-teman mungkin bisa blank screen dulu, whiteboard. Skema ya, skema dusta Islam. Nah, saya kasih nomor 1. Waktu dia masih minoritas, maka dia akan bilang, ya, semua agama, semua nabi dan agama menubuatkan Islam yang rahmatan lil alamin, ya kan? Pasti, karena dia tunjukkan orang, atau masih minoritas ya, cuman berapa ekor doang gitu kan. Selalu di Belanda juga sama, di Jerman juga sama, di seluruh Eropa juga sama. Waktu mereka masuk Andalusia sama, waktu zaman Muhammad juga sama. Dia akan tunjukkan, ya. Dia nanti akan tunjukkan, wah mereka saleh. Oh jangan, waktu yang diskusi Salafi sama di Belanda itu, kan dicek salaman sama orang perempuan Belandanya, dia nggak mau. Oh enggak, kita bilang kamu tinggal di Belanda, tetapi kamu tidak ikut kultur Belanda. Loh, saya nggak nyalamin kamu tersinggung. Oh ya, saya sangat tersinggung. Kamu nggak mau terima salam saya tersinggung sebagai orang Belanda, saya tersinggung. Oh enggak, tenang. Terus dia kasih bunga. Wah, kasih bunga, sok romantis. Bajingan juga ini orang satu nih, bangsa Arab ini kan. Si Salafi ini kan. Tapi si perempuan Belanda kekeh, saya nggak penting ini, saya penting kamu terima salam saya. Ketika kamu mau melakukan pendekatan kepada saya, kamu kasih bunga, saya lebih respect. Saya lebih respect kamu terima salam saya daripada terima bunga saya. Untung orang perempuan Belandanya kekeh. Untung kekeh loh, Pak. Kalau enggak kan, wah, ternyata Islam itu ya sok-sok yang begitu-begitulah. Hari ini kalian orang Islam, ya pernah nggak suamimu kasih bunga ke kamu? 1 dari 1 juta orang. Ya kan, karena bunga itu kan budaya kafir, bukan budaya Arab. Ya kan, nah, pada kenyataannya begitu. Tapi waktu itu karena di TV, wah dia sajikan begitu. Bangsa juga ini orangnya kan. Nah itu yang terjadi. Nah kemudian untuk menunjukkan rahmatan lil alamin, mereka bikin kampanye, I love Jesus. I love Jesus because I'm Muslim. Ya kan? Oh bikin kampanye gila-gilaan di Eropa, di Amerika, di Indonesia kan, I love Jesus because I'm Muslim. Ada kenyataannya mereka nggak dibaptis, katanya I love Jesus tapi nggak dibaptis, padahal Tuhan Yesus bilang kamu harus dibaptis, ya kan? Nah, itulah kenyataannya dalam Islam itu. Kemudian mereka bikin kampanye, ya, ini orang-orang jahat semua, orang-orang kafir, ya kan? Ayo datanglah pada Islam karena kamu akan memperoleh damai. Kebohongan. Semua agama menubuatkan Islam. Begitu orang Kristennya bilang Allah, kata Allah itu ya, nah, saya kasih ini ya, ini buat teman-teman ya. Semua agama, semua nabi, semua menubuatkan Islam, ya kan? Bahasa juga orang Islam ini. Lalu tiba-tiba keluar kata Allah di dalam Alkitab Kristen. Oh orang jodoh ini nggak boleh pakai ini, kayak di Malaysia pun nggak boleh kan? Bangsa semua ini kan. Semua nabi dan agama menubuatkan Islam. Lalu orang Hindu bilang Allah ketika ya orang Hindu Bali ngasih nama Allah di dalam Alkitab itu sama Allah, kalian gugat sekarang. Kan digugat sekarang. Di Malaysia sudah menang, nggak boleh ada kata Allah. Lalu nabinya yang di dalam orang Kristen sama ini mana? Nah itu. Pertama, kalian akan bohongi nih, dibohongi dulu. Dibohongi dengan semua nabi beragama Islam. Yakub beragama Islam, Musa beragama Islam, Yesus beragama Islam. Yesus kemudian berdoa kepada Allah. Lalu kita tulis kata Allah di dalam Alkitab Kristen. Oh nggak boleh.
saat ini. Iya kan? Kalau saya napi, bebas. Kalau Bapak jangan. Di Indonesia jangan ngomong begitu. Kalau saya napi, Pak. Napi ke-26 mah bebas, kebal hukum. Nah, inilah dusta yang pertama. Dan banyak sekali ironik-ironik yang lain. Oh, itu yang ngebom siapa? Oh, itu bukan Islam itu. Bukan Islam. Nah, padahal orang Islamnya akhirnya mengaku, ya, itu Islam, KTP-nya Islam. Lah itu dia sebut-sebut nama Allah, nggak ada orang ngebom demi nama Yesus Kristus. Terus si Aidak, itu yang di Irlandia mereka tidak saling bunuh atas nama Yesus. Yang di Irlandia itu mereka bunuh karena atas nama kultur dan budaya. Kemarin Pak Andrew Little, orang Scotland, dia datang kemarin kan ikut Zoom-nya kita. Enggak, itu bukan karena agama, itu karena politik. Karena yang satu ingin mempertahankan kulturnya dan wilayahnya. Sementara Ratu Elizabeth merasa mengklaim. Tapi akhirnya rekonsiliasi, dan mereka sekarang itu baik. Tetapi bukan karena agama, kebetulan orang Irlandia beragama Katolik. Tetapi mereka tidak bertempur demi Bunda Maria, demi siar Katolik, dan orang dari Londonnya, Ratu Elizabeth tidak memerangi Irlandia demi siar Kristen. Salah sekali. Nah, itu kebohongan-kebohongan. Tetapi kalau orang Islam demi menegakkan agama Allah, pasti alasannya demi menegakkan Allah. Nah, inilah dusta yang pertama. Ya kan? Dia bilang nabinya beragama Islam, termasuk Yesus pun katanya beragama Islam. Begitu kita tulis kata Allah di dalam Alkitab, beker-beker mereka. Si Menachem Ali dan Mualaf Center itu kan, sama si siapa itu, AWF, CS. Beker-beker mereka semua. Nah, inilah kebohongannya pertama. Lalu di mana logisnya coba? Kalian bilang Yesus beragama Islam, dan kami tulis Yesus berdoa kepada Allah. Dan kalian beker-beker. Nah, itu dusta yang pertama, ya kan? Dusta yang pertama itu skema dustanya. Lalu skema dusta yang kedua, skema dusta yang kedua, ya kan? Oh, Islam ini saling perang karena diadu domba, ya kan? Oleh kafir. Dari zaman Muhammad, faktanya ya, dari zaman Muhammad para sahabat Rasyidun, penerusnya para khilafah, para khalifah yang selanjutnya penerusnya, sampai sekarang Sunni Syiah hari ini masih perang. Ahmadiyah dibantai habis-habisan, nama FPI dibunuh, dibakar, ya hidup-hidup, ya sama orang FPI itu. Gavatar itu diusir dari rumahnya mereka yang di Kalimantan, padahal itu rumahnya mereka sendiri. Siapa yang adu domba? Artinya kan setelah jadi Islam jadi tolol. Nah, itu dusta Islam. Islam saling perang karena dia adu domba sama kafir. Ya kan? Nah, ini kenyataannya begitu. Nah, ini skema dusta yang ketiga. Skema dusta yang keempat. Nah, sekarang skema dusta yang keempat ini kita lihat nih. Kita lihat skema dusta yang ketiga. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga, Islam berkata, oh Islam sudah mayoritas di bumi. Ya, Eropa semua convert jadi Islam. Mualaf ya, Eropa banyak mualaf. Amerika banyak mualaf. Semua sudah jadi mualaf, ditinggalkan Kristen. Nah, saya kasih tahu, saya ini tinggal di Eropa. Ya. Orang Eropa hampir tidak ada yang mau jadi mualaf. Satu dua ada, satu duanya kenapa? Karena politik, karena dia sudah kehilangan suara. Lalu yang lain-lain, ya orang-orang goblok, para petualang agama. Tapi lebih banyak, saya setahun kemarin saja saya sudah baptis sekitar berapa ya? 200 lebih tahun kemarin ya. Sebelum meledak corona, karena setelah corona kita susah untuk berinteraksi. Saya sudah baptis lebih dari 200 orang Islam di sini. Saya sendiri loh.
Saya sudah baptis lebih dari 200 orang Islam. Ya, kalau yang sampai yang kecil-kecil ya mungkin sama anak-anak kecilnya ya mungkin 300-an ada kali. Ya sama yang sampai dengan tahun ini ya, karena memang kita lebih sama yang saya gabung sama gereja-gereja lain ya mungkin 300-an ada. Islam itu gundulmu peak. Nah ini dusta-dusta ini dia mau terus di block up di Indonesia. Gereja-gereja ditutup jadi masjid semua, nggak ada, cuma 1-2 aja jadi masjid. Mengapa ditutup? Karena biaya maintenance. Nah ini yang keempat, dusta yang keempat. Ya dusta yang keempat nih saya tunjukkan. Skema mereka hal-hal tadi kemudian dibicarakan di Facebook. Gereja tutup, ya kan? Jadi masjid. Kalau dihitung ya seluruh Eropa bahkan seluruh dunia nggak akan lebih dari 10, nggak akan lebih dari 10. Kalau ada gereja tutup, itu ada gereja Katolik. Gereja Katolik tutup, sebagian convert jadi gereja Protestan. Kalau di Belanda, ya separuh dari gereja Protestan Belanda asalnya dari gereja Katolik. Itu sudah jelas, lebih dari separuh. Lebih dari separuh gereja Protestan di Belanda itu memang asalnya Katolik. Lalu sebagian tutup, kenapa? Karena waktu itu Katolik ada skandal di Eropa dan ditutupi. Baru zamannya Paus Francis dibuka dan gereja Katolik mulai terisi, bahkan sekarang lagi kekurangan romo, kekurangan pastor Katolik. Jadi orang-orang Indonesia kalau mau jadi pastor Katolik di sini lebih mudah ya, karena kurang di sini. Ditutup. Kenapa tutup? Ya itu karena skandal. Tapi sebagian Protestan. Apakah jadi masjid? 1-2 ada. Di Belanda sendiri setahu saya nggak ada. Ya di Jerman contohnya 1, di Belgia mungkin ada 2 ya, tapi udah nggak boleh lagi. Sejak 5 tahun lagi udah nggak boleh. Lalu gereja Katolik dijual, ditutup jadi apa? Jadi perpustakaan, jadi library, atau jadi kafe atau museum. Nah, museum yang benar. Apakah jadi masjid? Masjidnya aja sekarang kosong, bangkrut. Kemarin sudah saya tunjukkan. Gara-gara corona, kan masjid itu kan nggak boleh kumpul-kumpul, bangkrut. Duitnya dari mana? Kalau gereja, duitnya dari negara. Nggak mungkin tutup, bangkrut. Nah, kecuali yang sudah kosong-kosong ini, yang tidak mau dipakai oleh gereja Protestannya banyak pindah ke bikin bangunan-bangunan yang sangat bangunan-bangunan yang bisa pakai multimedia. Jadi ini dibikin hoax semuanya. Wah, disebarkan sama Yusril, sekelas Yusril loh, profesor. Islam itu pokoknya orang itu bisa jadi Islam kalau blok on, sekelas profesor sekalipun. Karena apa ya? Karena percaya dengan hoax. Saya ini tinggal di Eropa, ya kan? Nah, kalian kalau ini Yusril aja suruh di sini, suruh potet yang benar. Ya buktikan dong kalau memang tidak tutup. Nah, dia cuma pakai hoax. Nah, itu yang terjadi. Dan mereka hembuskan luar biasa sekali. Untuk bisa nggak buat mengislamkan orang Kristen? Susah. Tetapi orang-orang Islamnya jadi akhirnya ikut dengan hoax-nya ini. Itu skemanya orang-orang Islam, ya kan? Skema dusta-dusta itu dibuat semua sedemikian rupa, di blow up sedemikian rupa, sehingga orang-orang Islamnya makin goblok, bukannya dicek kebenarannya. Nyatanya orang-orang Islam di sini nggak berani, mingkem semua. Orang-orang di sini nggak berani cerita perkembangan Islam. Bagaimana perkembangan Islam di Eropa? Mingkem. Malah banyak orang Islamnya yang jadi Kristen di sini itu faktanya. Gereja gede-gede itu gereja Iran, gereja Syria, ya kan? Malah banyak yang jadi ini. Itu kenyataannya. Nah itulah dusta yang dihembuskan. Termasuk ya dengan dusta dan dusta itu. Tapi 4 ini yang paling sering ada di media sosial. Ya selalu ini bolak-balik. Jadi itu hoax semua. Nah itu yang terjadi. Saya tambahin lagi Pak Boleh. Paul. Mungkin dusta kelima Pak Paul. Iya boleh. Kalau dalam setiap perdebatan antara Islam dan Kristen, kalau Islamnya kalah selalu ngomong lakun didukung walian. Nah betul. itu kebohongan kelima ya. Ya. Dan satu lagi kebohongan ke-6 ini adalah memalsukan asbabun nusul. Jadi kalau kita lihat sebetulnya asbabun nusulnya
qul huwallahu ahad Allahu shamad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu bukan mengarah kepada Yesus itu Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, tidak mengarah pada Yesus, tapi dipalsukan itu. Jadi memalsukan sendiri juga, memalsukan kepercayaannya sendiri juga. Artinya demi untuk menihilkan, ya, demi untuk menjelekkan atau ya mereka tega saja memalsukan yang disebut asbabun nusul, yang selalu mereka memandangkan bahwa kalau misalkan Islam itu membunuh orang kafir itu, di situ dibantah bahwa itu asbabun nusulnya karena pada waktu perang, itu, tapi kan tidak pada waktu damai. Tapi asbabun nusulnya al-ikhlas, ya, qul huwallahu ahad Allahu shamad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu dipalsukan. Nah ini yang jadi memang saya rasa perlulah, ini kebetulan orang Islam banyak yang mendengarkan di sini, jadi jangan terlalu bodoh lah. Ya bodoh boleh lah, ya, tapi tolonglah sadarlah. Jangan pakai kata terlalu gitu loh. Bodoh itu jangan. Jadi kalau bahasanya itu bodoh pun harus pakai kuota gitu loh, Pak. Jangan bodoh-bodoh, ya bodoh boleh lah. Pakai kuota. Demi kebersamaan, demi ukhuwah Islami, ya oke lah. Tapi ya jangan bodoh-bodoh banget gitu loh. Saya rasa saya tambahkan begitu aja itu keempat dan kelima. Terima kasih Pak Paul. Kata lakum dinukum faliyadin itu memang kurang ajar orang Islam.